Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alessandro Francisco dan Nama saya Muhammad Fauzi Saputra. jadi kali ini kami akan mempresentasikan tentang temperatur dan panas termodinamika. Yang pertama akan dijelaskan oleh saudara Fauzi, yaitu tentang temperatur. Ya, baik, di sini saya akan menjelaskan temperatur pada sistem termodinamika. Langsung saja kita mulai. Nomor 1, konsep temperatur. Temperatur adalah derajat panas suatu benda. Dua benda dikatakan berada dalam keseimbangan termal apabila temperaturnya sama. Kalor adalah energi yang mengalir dari benda yang bertemperatur tinggi ke benda yang bertemperatur rendah. Menurut hukum termodinamika, jika benda A berada dalam keadaan keseimbangan termal dengan benda B, sedangkan B keseimbangan termal dengan benda C, maka ketiga benda dalam keseimbangan termal satu terhadap lainnya. Skala temperatur. Untuk mengukur temperatur digunakan termometer yang memanfaatkan sifat bahan tertentu yang memuai jika temperaturnya naik, misalkan bahan air raksa. Konversi skala temperatur. Skala temperatur merupakan skala linear, sehingga hubungan antara penunjukan suhu benda menurut masing-masing termometer merupakan hubungan linear. Satuan suhu menurut sistem satuan internasional adalah Kelvin. T2 sama dengan A, T1 sama plus B. Berdasarkan data titik beku dan titik didih air, dapat diperoleh nilai A dan B. 2. Konsep muaian. Muai panjang. Ukuran suatu benda akan berubah bila suhunya dinaikkan. Kebanyakan benda berekspansi jika dipanaskan dalam menyusut bila didinginkan. Jika L adalah panjang benda mula-mula pada suhu T, berekspansi secara linear pada waktu T dan panjang L, maka pertambahan panjangnya akan sebanding dengan panjang mula-mula. 2. Mulai luas. Jika suatu suhu bidang bertambah, maka luas bidang tersebut akan bertambah. Koefisien mulai luas dengan satuan Kelvin -1 untuk benda padat isotropik. Muai volume. Jika suhu suatu bidang bertambah, maka volume benda akan bertambah yang memenuhi hubungan di mana koefisien muai volume dengan satuan Kelvin -1 untuk benda pada isotropik. 3. Kalor dan perpindahan kalor. Kuantitas kalor. Kalor adalah energi termal yang mengalir dari benda bertemperatur tinggi ke benda bertemperatur rendah. Satuan kalor adalah joule. Kalori BTU, British Thermal Unit, di mana 1 kal sama dengan 4186 joule. 1 kg kalori adalah banyak kalori yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 derajat Celcius untuk 1 kg air. Kapasitas kalor Celcius adalah banyak kalor yang diserap benda untuk menaikkan suhu satuan suhu, di mana satuan kapasitas panas Celcius adalah kalor garis miring derajat Celcius joule atau Kelvin. Untuk memperoleh suatu harga kapasitas yang khas didefinisikan kapasitas kalor spesifik. Kalor jenis Celcius yaitu kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu benda persatuan massa persatuan suhu, di mana satuan kapasitas panas jenis Celcius adalah kalor garis miring gram derajat Celcius atau joule kilogram -1 K-1. Perpindahan kalor. Konduksi panas atau hantaran adalah perpindahan energi atau kalor dalam molekul zat yang berdekatan tanpa perubahan molekul itu sendiri akibat perbedaan temperatur. B. Konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas dari suatu tempat ke tempat lain yang dibawa oleh fluida panas itu. Jika fluida yang dipanaskan itu dipompa atau didorong oleh bahan lain disebut konveksi paksa. Kalau fluida mengalir karena perbedaan kerapatan disebabkan perbedaan temperatur disebut konveksi alamiah atau bebas. Radiasi. Radiasi adalah perpindahan energi melalui gelombang elektromagnetik
Pemancaran energi ini tidak memerlukan media material penghantar. Energi ini disebut energi radiasi dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Tetapi dengan intensitas berbeda. Benda hitam black body adalah benda yang mampu menyerap hampir seluruh energi radiasi yang menimpanya. Jumlah energi radiasi yang dipancarkan per satuan waktu, per satuan luas oleh benda hitam adalah gas ideal dan teori kinetik. Hukum gas. Hasil eksperimen Boyle menunjukkan jika gas temperatur dibuat tetap, maka perubahan volume sistem akan diikuti dengan perubahan tekanan, sehingga hasil kali volume dan tekanan tetap. Persamaan tingkat keadaan gas ideal. Tingkat keadaan sistem dinyatakan sebagai kondisi fisik sistem. Keadaan sistem bermassa ditunjukkan oleh besaran V, P, V, T, tekanan, volume, dan temperatur. Hubungan ketiga besaran ini disebut persamaan tingkat keadaan gas ideal, yaitu P kali T per T sama dengan konstan. Teori kinetik gas. Model mikroskopis gas ideal. Gas ideal terdiri dari zarah yang jumlahnya amat besar. Zarah-zarah itu tersebar merata dalam seluruh ruang yang tersedia. Zarah-zarah itu senantiasa bergerak secara acak ke segala arah. Jarak antara zarah jauh lebih besar daripada ukuran zarah. Tidak ada gaya interaksi antar zarah kecuali saat terjadi tumbukan. Sekian yang bisa saya sampaikan tentang temperatur. Selanjutnya mungkin teman saya lagi. Baik, saya akan menjelaskan teori tentang panas. Pengertian kalor. Kalor adalah suatu bentuk energi yang diterima oleh suatu benda yang menyebabkan benda tersebut berubah suhu atau wujud. Kalor benda dengan suhu, karena suhu adalah ukuran dalam suatu derajat panas. Kalor merupakan suatu kuantitas atau jumlah panas baik yang diserap maupun dilepaskan oleh suatu benda. Yang pertama, teori kalor dasar. Yang pertama, kalor yang diterima sama dengan kalor yang dilepas. Azaz Black, penemu adalah Joseph Black 1720 sampai 1799 dari Inggris. Yang kedua, kalor dapat terjadi akibat adanya suatu gesekan. Penemunya adalah Benjamin Thomson 1753 sampai 1814 dari Amerika. Yang ketiga, kalor adalah suatu bentuk energi ditemukan oleh Robert Mayer 1814 sampai 1878. Yang keempat, kesetaraan antara satuan kalor dan satuan energi disebut kalor mekanik, digagas oleh James Prescott 1818 sampai 1889. Aplikasi kalor dalam kehidupan sehari-hari seperti termos, setrika, mesin masak. Aplikasi kalor dalam teknologi yaitu pompa kalor adalah mesin yang memindahkan panas dari suatu lokasi atau sumber ke lainnya menggunakan kerja mekanis. Sebagian besar teknologi pompa kalor memindahkan panas dari sumber panas yang temperatur rendah ke temperatur yang lebih tinggi. Contoh yang paling umum adalah lemari es, freezer, pendingin ruangan, dan sebagainya. Cara kerja berdasarkan pada hukum termodinamika. Panas tidak bisa secara spontan mengalir dari sumber bertemperatur rendah ke lokasi temperatur yang lebih tinggi. Suatu kerja dibutuhkan untuk melakukan ini. Pompa kalor berbeda dalam hal bagaimana mereka mengaplikasikan kerja tersebut untuk memindahkan panas. Namun pada dasarnya pompa kalor adalah mesin kalor yang bekerja secara terbalik. Mesin kalor membuat energi mengalir dari lokasi yang lebih panas ke lokasi yang lebih dingin, menghasilkan fraksi dari proses tersebut sebagai kerja. Kebalikannya, pompa kalor membutuhkan kerja untuk memindahkan energi termal dari lokasi lebih dingin ke lokasi lebih panas. Itu penjelasan dari panas termodinamika.